Assalamualaikum, dear ayah bunda, selamat datang di channel YouTube Keluarga Peradaban. Channel ini membahas topik-topik seputar homeschooling, home education, dan ragam aktivitas bersama keluarga. So, buat ayah bunda yang tertarik dengan topik-topik tersebut, silahkan subscribe channel YouTube ini ya. Dear ayah bunda, beberapa waktu kebelakangan ini kami share tentang video perjalanan kami ke Malang. Nah, video tersebut sebenarnya juga termasuk bagian dari ragam aktivitas pendidikan di keluarga kami. Karena perjalanan ke Malang ini termasuk bagian dari aktivitas field trip keluarga. Mungkin ayah bunda penasaran ya, berapa budget yang dikeluarkan selama perjalanan field trip kami beberapa waktu belakangan ini. Buat ayah bunda yang tertarik, jangan lupa like dulu videonya supaya kami bisa tetap semangat dalam membuat konten di channel YouTube Keluarga Peradaban. Oke bunda, di video kali ini kita juga akan share tips perjalanan jauh bersama anak. Dan di sini kami ada anak usia 6 tahun dan juga usia 4 tahun dan juga ada bayi usia 7 bulan. Jadi nanti kami akan juga share di akhir video tentang bagaimana kami melakukan perjalanan jauh bersama anak-anak. Jadi jangan lupa ayah bunda tonton sampai habis ya. Oke, kita balik ke budget trip ke Malang kita selama 5 hari 4 malam. Jadi buat informasi dulu ayah bunda sekalian, perjalanan kita ke Malang kemarin yaitu tepatnya di Kota Batu, Jatim Park 2. Kita ada 5 hari ya, dan 2 hari itu digunakan untuk perjalanan. Jadi kami berangkat di Senin sore. Perjalanan di Senin sore itu selama 12 jam sehingga kami sampai ke Malang itu Selasa pagi sekitar pukul 7 sampai 8 pagi. Kemudian kami melakukan perjalanan pulangnya itu di sore hari jam 3 dari Malang hari Kamis dan sampai di Jumat pagi sekitar setengah 6 pagi. Jadi 5 hari itu sudah termasuk perjalanan 12 jam tadi ya, 12 jam berangkat dan 12 jam pulang. Nah kira-kira selama 5 hari 4 malam itu berapa budgetnya yang kami habiskan? Nah ini ada beberapa item, bisa ayah bunda simak di sini penjelasannya. Oke, kita diskusikan satu persatu. Yang pertama tentu saja tentang transportasinya. Kami ke Malang kemarin menggunakan transportasi umum yaitu jalur darat. Tepatnya kami menggunakan bus sleeper. Jadi bus sleeper ini bus yang bisa kita gunakan untuk istirahat ya, rebahan. Karena bus ini memang benar-benar eksklusif dan nyaman banget digunakan untuk perjalanan bersama anak-anak. Nah di bus sleeper ini anak usia 4 tahun ke atas sudah wajib membayar tiket. Jadi meskipun nanti tidurnya atau duduknya bersama dengan orang tuanya, tetap wajib membayar tiket. Harga tiketnya dari Depok ke Malang, bus sleeper Sinar Jaya itu sebesar Rp550.000. Jadi nanti bisa dikalikan berapa orang yang nanti akan ikut trip jika nanti ayah bunda sekalian menjalani trip keluarga ke Malang. Dan ini jaraknya dari Depok ya, Depok ke Malang. Mungkin nanti kalau ada wilayah yang berbeda, harganya juga akan berbeda menyesuaikan wilayah masing-masing. Oh ya, untuk tambahan biaya transport, jadi selain bis, ada juga transportasi tentunya dari rumah menuju terminal, itu kan juga butuh transport ya, nanti bisa diperkirakan masing-masing ayah bunda sekalian, mungkin nanti biayanya akan berbeda. Jadi dari rumah kami ke terminal saat berangkat dan dari terminal ke rumah. Dan juga nanti biaya saat dari terminal menuju hotelnya itu juga butuh transport juga. Biaya taksi ya, taksi online. Kalau kami biayanya sekitar segini, bisa dicek ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti juga bisa di biaya transportasi itu bisa masuk juga biaya misalnya kalau kita ke toilet gitu ya, biasanya kan bayar biaya ke toilet, terus biaya mungkin kalau ada parkir-parkir atau misalnya ada pengamen itu juga nanti bisa include ke situ biaya transportasi. Item yang kedua yaitu penginapan. Nah, kami memilih penginapan yang memang dekat dengan wilayah wisatanya, jadi memang benar-benar nempel. Bahkan itu udah termasuk kawasan Jatim Park 2 itu sendiri, yaitu Hotel Pohon Inn.
Di Hotel Pohon In nyaman banget, jadi kita nggak perlu ada transportasi lagi dari Pohon In ke tempat wisata, cukup di situ aja gitu, cukup jalan kaki dan itu sudah bisa nyaman banget gitu, aktivitasnya juga nyaman, nggak usah jauh-jauh kemana-mana lagi, udah cukup stay di situ dan bisa sekaligus juga kita berwisata di situ. Hotel Pohon In itu biayanya per malam sekitar 700 sampai 800 ribu rupiah tergantung tipe kamar yang ayah bunda sekalian pilih. Kemarin kita memilih kalau nggak salah deluxe ya, dan ini harganya harga bukan peak season, jadi bukan harga liburan. Mungkin harga liburannya bisa naik, atau mungkin juga kalau ketika harga promo bisa justru malah lebih rendah lagi harganya. Jadi ini kita belinya bukan saat promo dan juga bukan saat peak season. Nanti mungkin harga bisa berubah. Jadi range harganya sekitar 700 sampai 800 dan kita dapat kasur yang lebarnya cukup buat berlima. Jadi kasurnya yang king size bed. Oh ya, untuk hotel ini kita sudah gratis sarapan ya, sarapan di pagi harinya. Kemudian sarapan untuk anak kan biasanya untuk satu kamar itu dapatnya 2 orang ya, untuk 2 orang sarapan, jadi free-nya untuk 2 orang. Jadi kalau misalnya nanti nambah lagi anak usia 4 tahun ke atas sudah kena charge, yaitu Rp50.000 per anak. Dan kami kemarin nginapnya 2 hari ya, jadi check in di hari Selasa siang, kemudian check outnya di Kamis sore, jadi terhitungnya 2 malam. Nah, kemudian item ketiga adalah makan. Makan ini lumayan ya, tergantung kita bagaimana pintar-pintar kita nge-range biaya makan. Kalau untuk detailnya, jadi karena kita berangkat Senin malam, jadi otomatis ada makan malamnya ya di jalan ya, dan itu alhamdulillah sudah free dari busnya, jadi makan malam free, jadi kita alhamdulillah nggak keluar biaya makan malam. Jadi nanti bisa ayah bunda pilih kendaraan mungkin yang juga include makan, jadi untuk mempermudah kita nggak perlu cari-cari makan malam lagi. Nah, kemudian pagi harinya sarapan gitu, alhamdulillah di Malang ini nggak terlalu mahal ya, biayanya sangat terjangkau. Jadi biaya makan 30.000 aja udah bisa buat sekeluarga kalau buat kami ya, karena anak-anak juga biasanya masih makan 1 berdua, jadi bisa buat 3 porsi lah, itu juga masih cukup. Atau bisa budgetnya sekitar 30.000 sampai 50.000 untuk biaya sarapan di hari Selasa ya. Selasa pagi, karena kita belum, hari Selasa pagi itu belum check in ke hotel. Kemudian untuk siang, makan siang juga makan sendiri, biayanya juga sama sekitar segitu. Makan malam juga sama ya, di hari Selasa masih biaya sendiri karena hotel itu cuma menanggung makan sarapannya aja. Jadi kemudian di hari Rabu sarapan gratis, makan siang masih sama 30.000 sampai 50.000, makan malam juga sama sekitar segitu. Tapi ini perlu catatan ya, ini bukan makanan yang ada di restoran atau di hotel. Jadi makanan-makanan ini bisa makanan yang kita order di ojek online atau bisa langsung datang ke gerai-gerai terdekat. Tapi kalau datang ke gerai terdekat tentu saja butuh transport ya biasanya. Jadi kalau kami lebih memilih ojek online. Kemudian setelah itu makan sarapan pagi di hari Kamis gratis. Jadi makan siang di hari Kamisnya itu beli online lagi, dan kemudian malamnya kita karena sudah berangkat perjalanan dari Malang ke kemana, ke Depok. Dari Malang ke Depok itu karena di bis, jadi kita dapat free dari bis. Nah, itu kurang lebih biaya makan. Dan jangan lupa nanti ayah bunda juga bisa menganggarkan biaya snack-snack ya. Jadi snacknya itu bisa snack selama perjalanan berangkat dan juga perjalanan pulang, dan juga snack selama di area wisata atau snack selama di hotel, itu juga bisa dipersiapkan. Jadi budgetnya kalau snack-snack ya nanti tergantung ayah bunda sekalian. Kalau kami sekitar segini, nanti saya simpan di sini. Oh ya, buat makan di tempat area wisata Jatim Park 2 itu juga biayanya masih sesuai budget. Jadi ada beberapa kali kita makan di area lokasi wisatanya, itu mirip sama harga yang kita pesan ketika kita
order ojek online. Itu mirip banget, jadi nggak terlalu mahal biayanya, bahkan sangat terjangkau. Nah, biasanya karena kita berkunjung ke suatu tempat, pastinya kita juga menyiapkan oleh-oleh ya. Ini juga opsional, nggak wajib oleh-oleh. Kalau keluarga kami ya beli oleh-oleh snack-snack dari Kota Malang ya, khas di situ keripik Malang. Biasanya keripik buah ya, terutama keripik buah apel yang memang khas di situ. Kita juga beli buah apel Malangnya. Nah, itu range harganya sekitar segini. Kalau misalnya ayah bunda sekalian belinya bukan makanan gitu ya, ada juga yang perintilan-perintilan gitu ya, oleh-oleh yang hadiah-hadiah gift gitu, itu juga mungkin harganya sekitar segitu. Nah, biaya terakhir itu biaya tiket masuk ke area wisata Jatim Park 2. Jadi tiketnya ini sebenarnya tiket terusan. Biasanya range-nya kalau weekdays itu 110 sampai 130. Jadi tergantung kita mau ada berapa wahana yang kita kunjungi. Nah, kalau 130 itu biasanya kita masuk Batu Secret Zoo, kemudian Eco Green Park, Sweet Memory Selfish, sama Museum Satwa. Jadi tiket terusan itu udah include 4 area tersebut. 130 untuk weekdays. Kalau weekend harganya 140 sampai 175. Nah, ini harga di tahun 2022 ini, dan bukan harga peak season, jadi bukan harga ketika liburan ya, bukan tanggal merah. Jadi mungkin satu waktu harganya bisa berubah gitu ya, jadi kita nggak terlalu tahu. Dan harga biaya tiket masuk ini minimal usia 4 tahun itu sudah wajib bayar tiket masuk. Jadi untuk anak yang sudah 4 tahun itu kena charge juga ya. Kita kemarin 2 dewasa dan 2 anak masuk. Tapi alhamdulillahnya ya bunda, ketika di sana nanti masuk wahana-wahana permainan itu sudah gratis, sudah nggak perlu bayar-bayar lagi. Jadi paling nanti kita kalau mau sedia uang tambahan untuk biaya makan binatang, misalnya kita mau feeding animals, itu nanti bayar, dan harganya murah kok, paling sekitar 5.000 sampai 15.000 itu harganya sekali kita memberi makan satu jenis hewan. Nah, kemudian ada biaya tambahan juga ketika kita ingin foto-foto yang di print di tempat wisata. Nah, itu bayar gitu. Jadi foto-foto yang nanti sudah ada guide-nya, sudah ada yang memandu, dan hewan-hewan yang liar sekalipun bisa foto bareng. Nah, itu tadi biaya yang kami keluarkan selama kami field trip di Malang selama 5 hari 4 malam, dan sudah termasuk lama perjalanan. Sekarang kami mau memberikan tips bagaimana melakukan perjalanan jauh bersama keluarga yang punya 2 anak dan 1 bayi. Jadi 1 yang sudah usia sekolah, 1 usia balita, dan 1 lagi bayi usia 7 bulan. Apalagi tipsnya? Yuk kita bahas dan diskusi lebih detail. Yang pertama, kami sengaja memilih transportasi umum karena kalau menggunakan transportasi pribadi, ya tentu saja orang tuanya yang nyupir itu akan lumayan ya tenaganya, karena ini jaraknya 800 km, lumayan jauh. Sekitar kalau menggunakan kendaraan pribadi biasanya bisa mampir-mampir dulu ya, itu biasanya 17 jam. Sedangkan kemarin kami naik transportasi umum, tinggal naik terus tidur gitu ya, nyaman banget. Itu 12 jam perjalanan, 12 sampai 15 jam perjalanan, itu udah tinggal enak aja. Jadi kita terima beres. Jadi kenapa kami memilihnya transportasi umum, supaya kami juga nanti sebagai orang tua ada tenaga ya, ada energi ketika kami nanti di tempat lokasi wisata, khawatir keburu lelah gitu ketika kita habis energinya digunakan untuk nyupir gitu, untuk mengendarai kendaraan pribadi. Jadi kami memilih kendaraan umum. Untuk pemilihan kendaraan umum sendiri ini macam-macam ya, bisa menggunakan pesawat, jalur kereta, ataupun bus gitu. Kalau kami memilih, kenapa milih bis? Karena tentu saja yang budgetnya paling
paling sesuai gitu ya, paling on budget, tapi juga nyaman banget. Jadi bis ini kalau pesawat dan kereta kan kita nggak bisa rebahan ya, jadi memang batasnya cuma segitu. Kalau pesawat emang kelebihannya itu lebih cepat gitu, nggak nyampe berjam-jam. Tapi kalau lewat jalur darat ya alternatifnya antara menggunakan kendaraan umumnya ya, antara menggunakan kereta ataupun bus. Kalau kereta sebenarnya jaraknya juga lamanya juga nggak jauh-jauh ya, sama mirip-mirip sama bis. Cuman jadi akhirnya kami memilih untuk menggunakan bis saja, karena tadi kereta juga nggak bisa selonjoran, nggak bisa rebahan gitu. Jadi kita memilih bis karena itu yang paling nyaman. Dan juga kelebihannya bisa turun-turun kan, karena saat kita mampir ke rest area bisa makan, jadi ada waktu untuk kita ganti posisi lagi ya, supaya nggak jenuh, anak-anak juga nggak jenuh, seperti itu. Kemudian tips kedua, lakukan perjalanan saat malam hari. Ini terutama untuk ayah bunda yang menggunakan transportasi umum ya. Kalau memilih transportasi pribadi ya memang lebih enak jalannya pagi, tapi kalau untuk transportasi umum lebih enak memilihnya saat perjalanannya malam. Kenapa? Karena memang jadi waktunya memang dipakai untuk tidur selama perjalanan, jadi anak-anak nggak bosen, dan juga memang waktunya istirahat gitu. Jadi nggak ada cranky di jalan, nggak ada drama selama perjalanan gitu ya. Jadi pilih waktu malam hari untuk perjalanannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu siapkan anak-anak ya untuk mengetahui medan saat perjalanan. Jadi nanti anak-anak di briefing terlebih dahulu akan seperti apa ketika naik perjalanan. Kita kasih tahu juga adab-adab selama di perjalanan, karena khawatir mengganggu penumpang yang lain. Jadi dikasih tahu nanti di perjalanan harus seperti apa yang bisa mereka lakukan. Kalau misalnya perlu membawa mainan, bawa secukupnya, atau membawa buku misalnya untuk nanti dibaca selama perjalanan gitu ya. Pokoknya di briefing terlebih dahulu dan dikondisikan supaya anak-anak tahu bahwa ini nanti akan melakukan perjalanan yang jauh dan lama gitu, sehingga anak-anak nggak bosan. Kemudian persiapan keempat yaitu bagaimana menahan, ini yang paling PR ya, menahan supaya anak-anak nggak pup atau nggak pipis. Itu yang agak challenge ya. Memang sebenarnya di bis sleeper ini anaknya kita bisa pipis di jalan gitu, tapi kan kadang-kadang ribet juga ya gitu. Jadi memang perlu dijaga juga. Nah, yang masalah pup ini karena mampir ke rest area-nya cuma sekali, otomatis nggak bisa berhenti gitu. Khawatirnya ketika anak-anak tiba-tiba di jalan ingin pup itu agak PR. Nah, makanya ketika di perjalanan kita pilih waktu-waktu yang malam, karena biasanya memang anak-anak urusan kamar mandi itu kan lebih cenderung pagi ya gitu. Jadi kalau malam memang waktunya tidur gitu, jadi aman lah, nggak terlalu PR masalah pipis dan pup ini. Dan juga memang harus dijaga makannya gitu ya, jangan sampai makan makanan yang memicu untuk ingin jadi ke toilet gitu ya. Makan dan minum yang memicu ke toilet kayak teh-tehan gitu ya, teh itu mudah banget untuk jadi mengeluarkan buangan. Terus kayak buah-buahan yang jadi gampang mules, nah itu juga dihindari dulu selama ketika kita ingin melakukan perjalanan. Kemudian juga susu ya, susu itu juga bisa, sebenarnya susu itu nggak bikin pup atau pipis, tapi masalahnya susu itu kadang bikin enak ya, bikin mual gitu. Itu bisa bikin asam lambungnya naik. Nah, itu biasanya jadi muntah, itu PR juga ya, khawatir muntah di jalan gitu. Nah, tips berikutnya juga terkait permuntahan ini, mohon maaf. Jadi kalau anak-anak kan agak susah diprediksi ya, kadang baru jalan berapa meter ada yang kuat, ada yang tiba-tiba jadi mual, muntah gitu. Nah, ini selain makanannya dan minumannya dijaga, anak-anak juga perlu kita siapkan beberapa item P3K lah ya, kayak minyak-minyakan yang bikin nyaman, anak-anak nyaman. Juga misalnya minum
obat anti mual gitu ya, anti mabuk, atau misalnya kalau kemarin kami minum obat herbal untuk masuk angin ya, jadinya lambungnya aman, itu juga bisa jadi tips. Atau misalnya menggunakan plester koyo yang membuat hangat-hangat di perut, itu juga bisa. Nah itu untuk menghindari mabuk atau mual selama perjalanan. Nah, pastinya ketika kita melakukan perjalanan jauh itu sebenarnya anak-anak excited banget ya. Apalagi ini perjalanan pertama anak-anak yang terjauh selama ini bagi keluarga kami dan terlama durasinya. Jadi anak-anak sebenarnya udah nunggu-nunggu banget, bahkan lebih nunggu-nunggu ketika perjalanannya ketimbang ketika di destinasi wisatanya. Jadi manfaatkan ayah bunda sekalian momentum ketika kita melakukan perjalanan bersama anak-anak ini, justru momentum untuk banyak belajar gitu. Cari hikmah ketika selama perjalanan, banyak diskusi bersama anak ketika selama di perjalanan, ketimbang kita misalnya fokus ke gadget masing-masing. Jadi manfaatkan banget karena banyak hikmah di selama kita melakukan perjalanan bersama keluarga. Oke ayah bunda, itu tadi tips buat ayah bunda sekalian, budget ya, budget selama trip ke Malang kemarin, dan juga tips melakukan perjalanan jauh selama bersama anak-anak. Bagaimana apakah ayah bunda menikmati, enjoy videonya? Kalau misalnya ada beberapa yang ingin ditanyakan, silahkan kita diskusi di kolom komentar, dan bisa bantu like dan juga subscribe channel YouTube kami supaya ayah bunda sekalian bisa terus update konten-konten kami ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.